Apakah benar makam Nabi Ismail ada di Hijr Ismail? Ustadz, saya mau bertanya soal pengalaman saya saat di Masjidil Haram kemarin. Saya sempat melihat orang-orang berebut sholat di dalam Hijr Ismail. Banyak yang bilang di situ ada makam Nabi Ismail dan Siti Hajar. Apakah benar begitu, Ustadz? Tersenyum sambil merapikan kitab. Itu adalah salah satu anggapan populer yang sering kita dengar, Zaki. Namun jika kita merujuk pada hadis sahih dan sejarah pembangunan Ka'bah, faktanya justru berbeda. Maksud Ustadz, itu bukan makam. Tepat sekali. Secara historis dan hukum syariat, Hijr Ismail itu sebenarnya adalah sebuah kamar atau ruangan, bukan pemakaman. Kamu tahu tidak kenapa bentuknya hanya setengah lingkaran dan tidak tertutup tembok tinggi? Saya dengar karena dulu kaum Quraisy kekurangan biaya saat berenovasi Ka'bah ya. Betul, saat Rasulullah belum diangkat jadi nabi, Ka'bah direnovasi. Karena mereka berkomitmen hanya memakai harta yang halal, bukan hasil riba atau judi, uangnya tidak cukup untuk membangun pondasi secara utuh. Akhirnya, area yang sekarang disebut Hijr Ismail itu dikeluarkan dari bangunan kota Ka'bah, padahal itu sebenarnya adalah bagian dalamnya. Jadi, kalau saya sholat di dalam Hijr Ismail, itu sama saja saya sholat di dalam Ka'bah. Nah, itulah poinnya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah saat beliau ingin sholat di dalam Ka'bah. Nabi berkata, "Sholatlah di sini jika kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, karena ini adalah bagian dari Ka'bah." Logikanya, Zaki, Islam melarang keras kita sengaja sholat menghadap atau di atas kuburan. Jika di situ ada makam, Nabi tidak akan mungkin memerintahkan Aisyah sholat di sana. Lalu, dari mana asal-usul cerita makam itu, Ustadz? Di beberapa literatur sejarah lama masih ada yang menyebutkannya. Beberapa riwayat sejarah, tarikh, memang ada yang mencantumkan hal itu, tapi status riwayatnya tidak sekuat hadis. Para ulama peneliti hadis menyebutkan bahwa klaim makam di situ tidak memiliki sanad yang sahih. Secara arkeologis pun, area itu adalah bekas pondasi rumah atau tempat bernaung Nabi Ibrahim dan keluarganya, semacam kamar atau pangkuan keluarga, bukan tempat penguburan. Oh, saya paham sekarang. Jadi penyebutan kamar itu lebih akurat secara fungsi asli bangunannya daripada makam. Benar, itulah mengapa kita tawaf harus di luar tembok Hijr. Kalau kita terobos masuk ke dalam Hijr saat tawaf, maka tawaf kita tidak sah, karena kita dianggap memotong jalur melewati bagian dalam Ka'bah. Terima kasih Ustadz, penjelasan ini jauh lebih masuk akal dan membuat saya lebih tenang saat nanti berkesempatan sholat di sana lagi. Sama-sama Zaki, ingat, Islam dibangun di atas dalil yang kuat, bukan sekedar kata orang.